Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Wanita Hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap saudara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur saat ini kembali kami bisa merenungkan firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu saat ini, proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui channel ini saudara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Video ini adalah video kedua kita belajar dari kehidupan seorang wanita hebat di dalam Alkitab, yaitu Maria. Di mana di video pertama kita sudah belajar bahwa Maria ini dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara besar, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan untuk terlahirnya Sang Juru Selamat. Sekali lagi saudara, saya percaya bagi setiap wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, Allah punya rencana yang besar. Sama seperti Tuhan punya rencana atas Maria, Tuhan juga punya rencana atas kehidupan saudara. Apa yang menjadi rencana Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu, dan saudara bisa mencari kehendak Tuhan. Apa sebenarnya rencana Tuhan atas kehidupan saudara? Saudara, di video pertama kita sudah belajar dari kehidupan Maria, bagaimana sehingga dia menjadi wanita hebat yang dipakai oleh Tuhan. Di video ini kita akan lanjutkan kembali saudara. Namun sebelumnya saya akan baca lagi teks firman Tuhan yang menjadi nats untuk kita belajar dari seorang Maria, wanita hebat itu, yaitu dari Lukas pasal 1 mulai ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, di video pertama dari kisah Maria ini, wanita hebat ini, kita sudah belajar dia mengalami Allah menyatakan kehendak dan rancangannya dalam hidupnya, yaitu menjadi alat untuk terlahirnya Sang Juru Selamat. Apa yang dilakukan Maria? Yang pertama kita sudah belajar bahwa Maria siap melakukan kehendak Tuhan, sekalipun ada harga yang harus dia bayar.
Bahkan mungkin harga yang dia bayar itu bisa begitu mahal, saudara. Tapi dia siap melakukan kehendak Tuhan. Dan dalam menjalani prosesnya, janji Tuhan yang pertama yang sudah kita belajar yang digenapi Tuhan adalah Tuhan menyertai dia dalam dia menjalani proses untuk menggenapi dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara, siaplah untuk melakukan kehendak Tuhan sekalipun ada harga yang harus saudara bayar. Maka rancangan-rancangan Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara, dan dalam prosesnya Tuhan akan menyertai saudara. Sekalipun berat prosesnya, saudara akan sanggup karena Tuhan akan memberi kekuatan bagi saudara. Dia akan menyertai saudara. Tuhan akan menjadikan saudara jadi wanita-wanita hebat. Yang kedua yang kita bisa belajar dari kehidupan Maria, sang wanita hebat itu, saudara, adalah ketika dia kembali berkata, ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Yang kedua dari kata-katanya ini, saudara, yang bisa kita belajar adalah di mana dia berserah kepada Tuhan. Dia berserah sekalipun ada harga yang harus dia bayar. Dia berserah kepada Tuhan. Dia siap menjalani prosesnya. Dia siap membayar harganya. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Allah punya kehendak atas hidupnya. Dia tahu bahwa Allah punya rencana atas kehidupannya. Dia berserah kepada Tuhan supaya rancangan-rancangan Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Saudara, untuk menjadi wanita hebat, wanita yang dipakai oleh Tuhan untuk satu rancangan yang besar, Maria mengambil keputusan untuk berserah kepada Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Aku ini hamba Tuhan. Dia siap, dia serahkan hidupnya total kepada Tuhan. Saudara, berbicara tentang penyerahan, ada orang yang berserah tetapi penyerahannya tanggung, saudara. Ada wanita-wanita yang berserah tetapi berserahnya coba-coba, berserahnya tanggung-tanggung. Tetapi Maria ini, dia berserah tidak tanggung-tanggung. Orang yang berserah coba-coba, orang yang berserah tanggung-tanggung, ketika melihat ada risiko dan ada harga yang harus dibayar, dia tidak akan lanjut. Tetapi orang yang berserah total, apapun yang harus dia bayar, apapun harganya, dia akan tetap melangkah maju. Dia tidak akan berhenti di tengah jalan. Itulah Maria, wanita hebat itu. Dan saya percaya, saudara, di sini yang sedang mendengarkan renungan ini, ada wanita-wanita hebat yang siap berserah total kepada Tuhan, yang siap berkata seperti Maria, aku ini hamba Tuhan. Tuhan yang menciptakan aku. Hidupku milik Tuhan. Aku siap dipakai oleh Tuhan. Aku serahkan hidupku kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Aku serahkan masa depanku. Tuhan, ini aku. Pakailah aku. Orang atau wanita hebat adalah wanita yang siap berserah kepada Tuhan, apapun situasi dan kondisinya. Dan saudara, apa janji yang kedua? Kalau yang pertama, di video pertama kita sudah belajar, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyertai dia dalam prosesnya. Yang kedua, di ayat yang ke-30 dikatakan di sana, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut. Itu pesan firman Tuhan kepada Maria. Karena dikatakan engkau beroleh kasih karunia, artinya apapun yang terjadi atasmu itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu bagian dari kasih karunia Tuhan. Kita sudah belajar, saudara, ada proses yang menyakitkan pasti yang dialami oleh Maria. Ada proses yang tidak enak yang pasti dialami oleh Maria. Tetapi dalam proses itu firman Tuhan berkata, jangan takut, bahwa itu merupakan bagian dari kasih karunia Tuhan. Hari ini pun, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, apapun dan bagaimanapun jalan kehidupan yang sedang saudara jalani, jangan takut, saudara. Selain Allah menyertai kehidupan saudara, Allah juga mengaruniai saudara. Kalau Tuhan mengaruniai saudara, lebih dari apa yang kita pikirkan,
Allah bisa kerjakan. Kalau Tuhan yang mengaruniakan, saudara, hal yang paling mustahil sekalipun itu bisa terjadi. Kalau Allah mengaruniakan, saudara, situasi yang paling buruk sekalipun Tuhan bisa ubah. Keadaan yang paling sulit sekalipun Tuhan bisa ubah. Kalau Allah mengaruniakan, saudara, apakah yang mustahil? Dan itulah janji firman Tuhan bagi wanita hebat yang siap berserah kepada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan menyatakan karunia-Nya bagi dia. Saat ini, bagaimanapun kehidupan saudara, apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, mari berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini hidupku aku serahkan kepadamu, pakai aku Tuhan. Pakai aku untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidupku. Pakai aku untuk melakukan kehendak-Mu di tengah keluargaku. Pakai aku untuk melakukan kehendak-Mu di dunia pekerjaanku. Pakai aku untuk melakukan kehendak-Mu di mana saja aku berada. Aku siap. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Biarkan Dia memakai saudara, dan ketahuilah bahwa Dia menyertai saudara, dan Dia menyatakan karunia-Nya yang lebih dari apa yang saudara pikirkan untuk digenapi dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, saat ini mari ambil sikap berserah kepada Tuhan. Jadilah wanita-wanita hebat yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rancangannya dalam hidup saudara. Sekali lagi, bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, ada rancangan Tuhan yang besar yang Tuhan persiapkan dalam hidup saudara. Dan Dia rindu supaya rancangan-rancangannya tersebut digenapi dalam kehidupan saudara. Dan yang menjadi bagian saudara adalah katakan, aku berserah, aku siap, pakai aku Tuhan. Dan kemudian bagian Tuhan, yang pertama Dia akan menyertai saudara dalam prosesnya, dan yang kedua Dia akan menyatakan karunia-Nya atas kehidupan saudara dalam proses yang harus saudara jalani. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati setiap wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, ambil sikap berdoa. Biar Tuhan nyatakan kuasa-Nya bagi setiap kita. Tuhan memberkati saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan, hari ini kembali kami sudah belajar firman-Mu. Bagaimana proses yang dijalani oleh Maria menjadi seorang wanita hebat yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, di mana dia berkata, sesungguhnya aku hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataan-Mu itu. Itu perkataan penyerahan. Kami lihat bagaimana Maria berserah kepada Tuhan, sekalipun ada harga yang harus dia bayar. Dan kami juga melihat bahwa Engkau menyatakan janji-Mu, Engkau menyertai dia, dan Engkau mengaruniai dia. Sehingga kami melihat bagaimana Tuhan memakai Maria. Dan saat ini hamba berdoa, ya Tuhan, bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu Tuhan untuk mereka siap berserah kepada Tuhan. Untuk mereka siap menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menggenapi rancangan Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Proses mereka untuk menjadi wanita hebat, berkati mereka dalam hidup mereka, berkati mereka di tengah keluarga mereka, berkati mereka dalam lingkungan pekerjaan mereka. Jika ada wanita-wanita hebat ini yang mungkin saat ini sedang mengalami down, hamba berdoa, bangkitkan mereka oleh firman-Mu untuk mereka menjadi wanita hebat. Kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, sembuhkan mereka, jadikan mereka jadi wanita-wanita hebat. Apapun yang dialami oleh anak-anak-Mu, hamba berdoa, jamah, lawat, dan berkati anak-anak-Mu. Proses mereka jadi wanita-wanita hebat. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Biarlah renungan firman yang telah saudara dengar memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan.
Saudara, kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya yang memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.